Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ridwan dari Sistem Informasi Semester 4 dengan NIM 2023 572010151. Nah, baik, hari ini saya akan coba membuat yang namanya simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jaringan yang akan saya buat itu mencakup jaringan LAN, WLAN, dan hybrid. Nah, dari tugas ini saya akan menyelesaikan tugas daripada jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Imam Thoib MKOM ya. Sebelum itu karena jaringan pertama yang kita akan buat adalah jaringan LAN, kita harus tahu terlebih dahulu tuh jaringan LAN itu apa. Nah, jadi jaringan LAN itu apa sih teman-teman semua? Nah, jaringan LAN adalah singkatan dari Local Area Network. Nah, jaringan ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area geografis terbatas, seperti dalam rumah, kantor, sekolah, atau gedung tertentu. Nah, LAN memungkinkan perangkat seperti komputer, printer, dan server untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita buat simulasi jaringannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, biasanya sebelum saya membuat simulasi jaringan, saya bikin dulu tuh sebuah box atau kotak untuk menaruh PC-PC atau perangkat di dalamnya nanti. Oke, kita buat desainnya terlebih dahulu. Nah, jadi simulasi jaringan LAN nanti kita akan taruh di dalam box ini nanti ya. Oke, di sini saya memerlukan beberapa PC sesuai ya, pokoknya secukupnya dalam box, kemudian switch dan kabel strike untuk menghubungkan antara PC ke switch ya, karena PC dan switch adalah dua perangkat yang berbeda. Karena berbeda, kita harus menggunakan kabel strike seperti itu. Oke, kita tata dulu PC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita taruh switch di sini. Kita pilih bagian ini. Kemudian switch. Kita pakai yang 2950/24 supaya port EJ45-nya banyak di sini. Ya, kalau kita menggunakan ini bisa sampai 24 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita harus menyambungkan PC ke switch ini. Nah, karena PC dan switch adalah dua perangkat yang berbeda, maka kita menggunakan kabel strike seperti itu ya. Oke, kita mulai dari PC sampai 24. Nah, jadi di sini kita menggunakan 18 PC. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengisi terlebih dahulu IP di setiap PC tersebut. Nah, di sini kita menggunakan IP tipe C. Nah, karena apa? Karena di sini kita menggunakan hanya sejumlah 18 PC. Nah, sedangkan kalau IP tipe C itu bisa maksimal sampai 254. Karena kita hanya menggunakan 18 PC, jadi yang cocok adalah IP tipe C. Kita harus setting dari sini. Jadi PC pertama kita pilih desktop, kemudian IP configurations. Kita tulis biasanya 192.168.0.1 seperti ini ya, dan subnet masknya akan terisi secara otomatis. Nah, dan itu akan kita
lakukan hal yang sama kepada PC-PC yang lain dengan mengganti di bagian terakhirnya. Jika yang pertama ini tadi 192.168.0.1, maka selanjutnya harus berbeda, yaitu titik 2 atau titik 3 dan sampai terakhir. Nah, tapi melakukan hal tersebut secara berulang-ulang pastilah tidak efisien. Nah, makanya dari hal tersebut kita harus membutuhkan satu perangkat tambahan lagi, yaitu namanya adalah server. Nah, server ini nanti akan bertujuan sebagai pembuat IP otomatis pada PC-PC yang sudah kita tempatkan di sini melalui DHCP. Nah, jadi tadi IP-nya coba kita hapus saja seperti ini. Kita hapus, kemudian kita close seperti itu ya. Kemudian kita cari server. Kita taruh sini. Kemudian kita hubungkan si server ini dengan switch menggunakan kabel strike, karena server dan switch adalah dua perangkat yang berbeda seperti itu. Fast Ethernet, kemudian setelah itu kita setting IP-nya. Kita buat 192.168.0.1 seperti ini. Kemudian untuk membuat DHCP secara otomatis pada PC nanti, kita klik di bagian service, kemudian pilih DHCP, lalu servisnya ini kita on kan. Nah, lalu kita pilih di sini start IP address. Nah, kita mau mulai dari mana IP dari PC pertama nanti? Nah, karena tadi si server sudah 0.1, di sini kita mulai dari 0.2 seperti itu. Nah, kemudian kita setting maximum numbers of users. Nah, maka ini adalah berapa maksimal user yang digunakan, karena di sini kita hanya memiliki 18 PC, maka di sini kita tulis saja 18 ya. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, lalu kita close seperti itu. Lalu di setiap PC nanti kita akan setting IP configuration-nya menjadi DHCP seperti itu. Nah, di sini sama aja ya, kita berikan. Nah, maka dia akan mengikuti settingan IP yang pertama di start IP tadi, mulai dari 02. Nah, seterusnya dia akan mengikuti bertambah satu persatu, mulai dari 03, 04 sampai terakhir. Nah, jadi semua PC ini tadi dari 18 PC ini tadi sudah membuat IP-nya secara otomatis dengan bantuan server. Nah, di sini jaringan LAN sudah jadi. Tapi untuk memastikan apakah bisa saling terhubung, kita nanti akan cek ya. Biasanya menggunakan ping seperti itu. Atau kalau tidak, kita menggunakan ya ini kayak icon surat. Kalau di sini nanti statusnya successful, berarti sudah berhasil seperti itu. Oke, coba kita pakai cara yang pertama, kita ping di sini PC 17. Kita lihat IP-nya berapa. Di sini titik 019. Kita lihat koneksinya dengan PC yang pertama ini. Caranya gimana? Di desktop, kemudian command prompt ping 92.168.0.19. Nah, kalau di sini nanti tulisannya reply, nah itu berarti berhasil. Kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil.
atau bisa kita gunakan cara yang seperti ini. Maaf ini ya. Ini terus sini. Nah, di sini tulisannya successful, berarti dia sudah berhasil seperti itu. Nah, di sini jaringan LAN kita sudah selesai. Nah, yang kedua kita akan membuat jaringan WLAN. Nah, kita akan buat di sebelahnya. Pertama kita buat desainnya terlebih dahulu. Oh, maaf, sebelum kita desain kita harus ketahui terlebih dahulu jaringan WLAN itu seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi teman-teman, jaringan WLAN itu adalah singkatan dari Wireless Local Area Network seperti itu. Nah, jaringan ini adalah bentuk dari jaringan LAN yang menggunakan gelombang radio atau wireless, atau bisa disebut juga menggunakan gelombang elektromagnetik seperti itu. Nah, fungsinya untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu area lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi sederhananya kalau LAN itu menggunakan kabel, tapi kalau WLAN itu nirkabel atau tanpa kabel, karena dia sistemnya menggunakan gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Oke, langsung saja kita membuat simulasi jaringan WLAN seperti itu. Nah, jadi karena jaringan WLAN ini sifatnya wireless ya, jadi nanti kita akan menggunakan perangkat-perangkat yang memang bisa dikoneksikan lewat wireless seperti itu atau WiFi ya. Nah, untuk itu di sini kita memerlukan yang namanya wireless device. Nah, biasanya saya menggunakan ini home router. Ini kita taruh sini. Perangkat-perangkatnya terserah. Di sini kita pakai PC juga bisa. Nah, sebelumnya kita setting dulu nanti ya, home routernya kita kasih nama, istilahnya kayak nama wifi-nya apa, kemudian kita kasih password seperti itu. Nah, kita klik di sini. Pergi GUI, kemudian kita ke wireless. Nah, nih di sini yang bawah nanti kita matikan aja ya, kita ambil yang atasnya aja. Kita tulis WiFi Aziz Ridwan, seperti ini, WiFi Aziz Ridwan. Kemudian supaya ketika mengakses ada kata sandinya, kita setting sebelumnya kita save setting di bawah, kemudian kita ke wireless security supaya nanti ketika mengakses ada kata sandinya seperti itu atau password. Kita pilih WPA2 personal, kemudian di sini kita tulis sandinya. Misalkan sandinya adalah apa yang umum itu, bukan ini, Aziz 123 tambahin 45 seperti itu. Jadi Aziz 12345. Kemudian kita save setting, kita close. Nah, secara otomatis yang semula yang tadi tersambung menjadi tidak tersambung ya. Nah, bagaimana cara menyambungkannya antara perangkat laptop, smartphone dan lain-lain ini ke router, wireless router? Nah, kita harus setting terlebih dahulu ya. Yang pertama kita ke laptop. Nah, sebelum kita menghubungkan ke si laptop ke router tadi, kita matikan dulu ini laptopnya, kita copot port RJ45 ini dan kita ganti menggunakan antena seperti itu. Supaya dia bisa terhubung ke jaringan WiFi. Setelah itu kita hidupkan lagi, lalu kita pilih desktop, kita pilih PC wireless. Nah, kita pilih connect. Nah,
wifi-nya tadi, wifi Aziz Ridwan, kemudian kita pilih connect. Nah, kita isi passwordnya tadi Aziz 12345. Oke, kita connect. Kita lihat, nah sudah tersambung. Kemudian si PC sama juga, karena di sini dia masih pakai port RJ45. Kita copot dulu, sebelum copot kita matikan dulu PC-nya. Terus kita ganti dengan antena, kemudian kita nyalakan lagi, kemudian ke desktop, kemudian PC wireless kita konekkan. Nah, connect Aziz 12345 connect. Dia otomatis ya. Kemudian si smartphone sama aja. Nah, smartphone kita nyambungnya pilih ini ke wireless, kemudian kita tuliskan nama wifi-nya tadi, wifi Aziz Ridwan. Kemudian kita pilih WPA2 ini untuk mengisikan passwordnya. Jadi Aziz 12345. Oke. Nah, pasti secara otomatis dia setelah ini akan tersambung. Loh, kok enggak? Nah, udah. Oke, sama halnya kita lakukan pada si tablet. Kita tulis nama wifi-nya tadi. Wifi Aziz Ridwan. Kemudian kita isi Aziz 12345. Lihat, search mana? Oh, oke, sudah. Nah, di sini jaringan WLAN sudah selesai. Nah, jadi intinya kita dapat menyambungkan sebuah router ini, maksudnya smartphone, laptop dan lain-lain ini ke dalam sebuah router yang memang basicnya adalah wireless seperti itu. Nah, jadi jaringan WLAN sudah selesai seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita akan membuat jaringan hybrid. Nah, hybrid itu apa sih teman-teman? Nah, jadi kalau jaringan hybrid ini adalah jaringan yang menggabungkan kelebihan jaringan kabel LAN dan jaringan nirkabel atau WLAN. Nah, jadi dia adalah gabungan antara LAN dan WLAN. Gabungan antara jaringan LAN dan WLAN di situ adalah disebut hybrid. Nah, dimana agar bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna dan kondisi di lingkungan. Jadi sebagian perangkat terhubung lewat kabel dan sebagainya lagi terhubung lewat WiFi. Semuanya tetap saling terkoneksi. Nah, bagaimana caranya? Simak. Caranya sangat mudah. Kita tinggal tambahkan kabel strike antara si switch ke wireless router ini tadi. Kita tunggu sampai hijau ya. Jaringan hybrid. Nah, ini sudah hijau. Nah, untuk mengeceknya kita ping ya. Misal dari PC17 ini kita ngeping ini. Misal si smartphone. Nah, kita lihat IP-nya dia titik 100, titik 0, titik 100. Kita coba lihat. Nah, kalau berhasil maka jaringan hybrid di sini dinyatakan sudah selesai. Sesimpel itu ya.
tulis ping 192.168.0.100. Nah, kalau tulisannya sudah reply form seperti ini, maka dia sudah berhasil terkoneksi. Atau bisa kita lewat ini surat ini, taruh sini. Nah, di sini tulisannya successful, maka bisa kita simulasikan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian coba kita balik ke sana, laptop ngeping ini PC yang ini, kita lihat dulu IP nya .2, command prompt ping 192.168.0.2. oke, berhasil ya. Sama saja kita bisa lihat seperti ini, tuh successful. Kalau kita simulasikan seperti ini. Oke. Sini jaringan simulasi jaringan LAN, WLAN dan hybrid sudah selesai. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan